Ini pisang muli yang panjang dan mulus siap dipanen. Senengnya panen pisang muli dari kebun sendiri dan alhamdulillah banget pisangnya begitu mulus sempurna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar berada di kebun pisang dan ingin berbagi tips gimana cara menanam dan merawat pisang muli agar buahnya itu besar-besar, mulus dan buahnya panjang. Nah, ada 5 langkah yang harus dilakukan agar pohon pisang muli berbuah panjang. Nah, langkah pertama adalah jumlah pohon atau anakan pada rumpun pisang jangan terlalu banyak. Idealnya rumpun pisang terdiri dari 3-4 batang saja. Jadi seandainya anakan pisangnya melebihi 5-6 atau 8 gitu ya. Selebihnya itu dipangkas seperti ini agar disisakan 3-4 batang saja ya. Selanjutnya, langkah kedua adalah pruning daun pisang. Nah, kita harus melakukan pruning atau membuang daun pisang yang kira-kira terlalu banyak atau membuang daun pisang bagian bawah yang sudah mulai menguning ya. Kita sisakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, disisakan 7-8 helai daun pisang saja. Mbok Jar mau mengecek ke sebelah sini ya. Sebagian besar kebun pisang Mbok Jar ditanami dengan pohon pisang batu. Yang dimanfaatkan adalah daunnya. Namun, Mbok Jar juga menanam pisang muli atau pisang putri. Nah, langkah ketiga adalah bila buah pisang sudah berbuah seperti ini, harus segera diambil atau dipangkas jantung pisangnya bila bakal buah pisang muli sudah mekar semua. Ini dilakukan agar sari makanan tidak lagi berfokus pada jantung pisang namun akan dialihkan ke bakal buah pisang muli sehingga buah pisangnya nanti diharapkan besar-besar dan panjang. Nah, setelah itu langkah yang keempat adalah bila pisang muli sudah setengah tua, kita harus memangkas sebagian daunnya ya. Hal ini dilakukan agar pisang muli nantinya itu tidak gampang pecah-pecah. Karena kita tahu pisang muli itu rentan pecah ya pemirsa. Jadi kita harus selalu mengecek tanaman pisang kita ya. Mengambil daunnya yang sudah agak kering atau yang sudah terlalu banyak. Terus mengecek pohon pisang kita bila sudah berbuah itu harus segera disunat jantungnya. Mengecek kalau anakannya tumbuh terlalu banyak harus diambil atau dikurangi. Begitu langkah yang dilakukan Mbok Jar agar tanaman pisang kesayangan kita itu tumbuh dengan subur dan maksimal. Nah, ini pisang merah atau pisang gitang Mbok Jar juga dilakukan hal yang sama. Setelah pisangnya setengah tua seperti ini, nah ini Mbok Jar juga mengambil sebagian daunnya ya. Ini dilakukan agar buahnya itu cantik, mulus dan terkena sinar matahari sehingga tidak gampang pecah dan meletek-meletek gitu ya. Nah, ini hasilnya cantik sekali kan? Dan anakannya juga cuma disisakan 2 atau 3 saja. Di kebun Mbok Jar ini ada buah pisang yang sudah tua, ada yang baru mekar seperti ini dan setelah mekar seperti ini ya, ini juga harus segera diambil. Mbok Jar juga membersihkan sisa-sisa bunganya supaya buahnya ini tidak dikerumuni lalat atau lebah ya pemirsa. Karena sisa putih yang menempel pada buah itu rentan dihinggapi lalat buah atau lebah yang nantinya itu membuat buah pisang tidak mulus. Bila tanah di pekarangan kita kurang subur, masa berbuah seperti ini juga bisa ditambah atau dikasih pupuk tambahan ya, tapi jangan pas di bawah pohonnya.
dilubangi sekitar pohonnya kira-kira kurang lebih 1 meter gitu, mengelilingi pohon lalu dikasih pupuk tambahan. Tapi di kebun Mbok Jar ini, Mbok Jar tidak melakukan hal tersebut karena Mbok Jar yakin tanah di kebun Mbok Jar masih cukup subur ya pemirsa. Jadi pohon pisangnya ini alami tanpa ditambah dengan pupuk buatan sama sekali. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal ya pemirsa. Buah pisang muli di kebun Mbok Jar itu panjang-panjang seperti ini. Alhamdulillah banget, dan ini siap untuk dipanen. Seneng rasanya memanen pisang muli dalam keadaan panjang, mulus, dan montok-montok seperti ini ya pemirsa. Padahal kita tahu biasanya pisang muli itu berukuran kecil. Apalagi kalau tanahnya itu gersang, tandus, dan pohonnya itu tidak terawat, pasti buahnya itu akan kecil-kecil banget dan tidak menjual gitu loh pemirsa. Bila dijual itu akan sangat murah. Tapi kalau pohon pisang mulinya itu terawat seperti di kebun Mbok Jar ini, pasti harga jualnya itu tinggi ya pemirsa. Dan alhamdulillah banget bisa menjadi nilai tambah atau penghasilan tambahan bagi keluarga kita. Nah, silahkan dicoba tips dari Mbok Jar untuk mendapatkan pohon atau buah pisang muli yang besar seperti ini. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan agar tanaman pisang muli kita tetap terawat dan terjaga serta kelak berbuah lebat adalah setelah kita memanen pisang, seharusnya pohon pisangnya ini segera ditebang ya pemirsa. Jangan dibiarkan terbengkalai atau berserakan tanpa ditebang pohonnya. Ini dilakukan Mbok Jar agar anakan pohon pisang muli ini kembali tumbuh dan tidak terhalang oleh gedebok pisang yang sudah tidak berguna ini ya. Makanya Mbok Jar segera merobohkan agar sinar matahari bisa langsung ke anakan pohonnya ya, dan kelak bisa berbuah kembali panjang-panjang seperti indukannya. Nah, demikian tadi tips dari Mbok Jar gimana caranya agar pisang muli atau pisang putri kita berbuah panjang dan lebat. Semoga tips dari Mbok Jar bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.